Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesta Usnil Fatah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem bilangan. Yang pertama itu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Bilangan biner dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara melakukan penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing digit ke n. Bilangan biner dengan pembobotnya yaitu 2n min 1. Berikut saya akan berikan contoh penjelasan lagi. Tentukan bilangan desimal dari 1101. Solusinya yaitu seperti contoh yang nomor 2 ini, 1011. Jadi 1 itu diambil dari sebelah kanan dan dikali 2. Kemudian untuk yang pertama pangkat 0. Yang pertama pangkat 0, yang kedua pangkat 1, 2 pangkat 1, yang ketiga pangkalinya 2 pangkat 2, yang keempat 2 pangkat 3. Jadi hasilnya yaitu 13. Untuk selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Tahapan cara mengonversi bilangan biner ke bilangan oktal adalah: 1. Lakukan pengkelompokan ulang bilangan biner menjadi 3 digit dimulai dari LSD. Konversi masing-masing kelompok bilangan biner 3 digit ke bilangan oktal dengan cara sama persis dengan cara mengonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya yaitu tentukan bilangan oktal dari 1011 101. Tahapan pertama yaitu dikelompokkan menjadi dibagi 3. Jadi tahapan kedua yaitu misalnya contoh 1 ini dikali 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian untuk yang kedua yaitu satunya kan dibagi per 3 gitu. Jadi dibagi menjadi 3 angka. Kemudian yang kedua ini 1 dikali 2 pangkat 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, jadi hasilnya 3. Yang terakhir itu 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 5. Bilangan oktal dari 1011 101 adalah 135. Konversi bilangan ke bilangan heksadesimal. Tahapan cara mengonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal adalah: lakukan pengelompokan ulang ulang biner menjadi 4 digit dimulai dari LSD. Konversi masing-masing kelompok bilangan biner 4 digit ke bilangan heksadesimal. Cara sama persis dengan cara konversi bilangan biner ke desimal. Contohnya yaitu tentukan bilangan heksadesimal dari 1011 101. Jawab pertama itu dibagi per 4 angka. Jadi pertama itu dibagikan dari kanan yaitu 1001, kemudian sisanya 101. Untuk selanjutnya ya kemudian dia dijadikan 101 dikalikan 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 5. Kemudian untuk yang kedua itu 1101 sama dengan 1 dikali 2. Itu kan dimulai dari yang paling kanan, 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 13. 13 ini kalau di dalam sistem bilangan itu jadi huruf D. Kemudian gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar itu terdiri dari 3 gerbang, yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input layak logika 1.
dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input layak logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika N adalah titik dan tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan XY atau Z sama dengan XY titik. Ini simbol gerbangnya, dan ini tabel kebenaran gerbang N. Untuk gerbang atau memerlukan dua lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang atau akan menghasilkan artinya atau kan. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input layak logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai 0. Ini sih contoh gerbangnya seperti ini, dan tabel kebenarannya seperti itu. Gerbang NOT artinya tidak, hanya memerlukan sebuah pasukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik, karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dan memasukkan masukannya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai gerbang logika 0, maka input atau masukannya harus layak logika 1. Tidak atau not biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Ini simbol gerbang NOT, dan ini tabel kebenaran. Untuk logika campuran, gerbang logika campuran itu terdiri dari NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Oke, untuk yang pertama itu adalah NAND, atau arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang NAND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1. Jika terdapat sebuah masukan yang layak logika 0, maka akan menghasilkan keluaran logika 1. Untuk gerbang NOR, arti NOR adalah not OR, bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1, dan jika ingin keluaran logika 1, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Yang selanjutnya itu ada XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan dan satu keluaran logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukannya memiliki nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan menghasilkan keluaran logika 0. Selanjutnya adalah XNOR. Gerbang XNOR atau gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan input dan satu keluaran output. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang merupakan kombinasi dari gerbang XNOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan bernilai logika yang sama, dan akan menghasilkan keluaran output jika 0 jika semua masukan bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Lambangnya seperti ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.